Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami' man ittaba'adinaka ya Habiballah. Haqiqatan min ladun Adam la yamil qiyamah radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لصحة جسادنا قلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrari wa fadha alaina min barakati wa bikum amin. Fakullu ma maka adapun segala sesuatu wa adapun itu wa ialah adapun itu kullu ma mahsusun ialah dirasakan dengan kekuatan indrawi yaqumu tegak itu ba'dhum biradi dengan menolak itu kullu ma wa kullu ma dan adapun segala sesuatu wa ialah adapun itu kullu ma ghairu wadhihin ialah tidak tampak tidak empirik yastani itu bersandar itu ba'dhum alai atas itu kullu ma fa'ishquhu maka adapun cintanya itu ba'dhum zahirun ialah nyata wa ma'syuku adapun yang dicintai itu oleh ba'dhum khafiyun ialah samar wa habibuhu adapun kekasih itu ba'dhum kharijud dunya ialah berada di luar dunia wal iftitan bihi sarin fid dunya adapun merasa tergoda dalam tanda petik bihi dengan itu habib sarin ialah berjalan fid dunya di dunia ini. Da'kah dan seterusnya. Ada orang-orang yang oleh Allah Ta'ala dimerdekakan dari segala kebersandaran terhadap semua yang fana ini. Kita berada di alam yang fana, berada di alam kesementaraan ini. Tapi ada orang-orang di antara kita yang oleh Allah Ta'ala dibebaskan dari adanya kebergantungan terhadap apapun yang fana. Sehingga menjadi gamblang, menjadi nyata bahwa ruang kefanaan ini oleh mereka ditembus. Kenapa begitu? Karena sesungguhnya asal usul kita bukan kefanaan ini. Asal usul kita, asal usul manusia bukan kefanaan ini. Karena itu kita perlu menerobos tembok-tembok kefanaan ini hingga akhirnya kita sampai kepada keabadian, sampai kepada keazalian. Kalau begitu segala yang fana ini sesungguhnya merupakan ujian. Ya, merupakan ujian. Apakah dengan dikurung oleh segala yang fana ini kita masih mengingat alamat kita yang azali yang dulu?
Kurung ya. Apakah di dalam hidup ini kita masih memiliki keterkaitan, memiliki kerinduan kepada kampung asal usul kita atau tidak? Kita terobos. Nah, kalau kita sudah sanggup menerobos tembok-tembok kefanaan dunia ini, maka apapun yang hanya bersifat empirik, yang bersifat indrawi, kita tidak percaya. Dan karena itu kita menembus kepada sebuah alam yang sudah tidak empirik sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Kita menembus kepada sebuah suasana yang tanpa ruang, yang tanpa waktu, yang tanpa keterbatasan. Jadi asal usul kita adalah kemutlakan. Asal usul kita adalah tidak adanya keterbatasan itu. Maka urusan kita dengan segala sesuatu yang bersifat indrawi itu hanya berkenaan dengan dimensi kefanaan kita. Adapun hati kita, roh kita, jangan kita tambatkan kepada yang fana ini. Kita mesti berusaha dengan sekuat mungkin menolak cengkraman segala yang fana dan indrawi belaka. Maka dengan demikian kita bebas dari belenggu dunia ini, dari penjara dunia ini, bebas. Orang-orang yang dekat dengan Allah adalah mereka yang merdeka dari apapun yang selainnya. Jadikan diri merdeka, maka kita bisa terbang melampaui semesta ini. Terbang menuju alamat kampung asal usul kita. Nah, karena itu, kalau ukurannya itu adalah kemampuan indrawi, kalau ukurannya itu adalah segala sesuatu yang empirik, yang nyata, ya, maka wa kullu ma huwa ghairu wadhihin yastanidu alaih. Sandarannya itu sudah bukan lagi perkara-perkara yang fana ini, bukan perkara-perkara fana. Dengan makhluk-makhluk yang fana kita bercengkrama. Tapi sandaran kita bukan kepada yang fana. Kita bercengkrama. Kita akrab, ya. Kita bersendagurau dengan segala yang fana ini, dengan kesadaran yang sangat kuat terbetot dalam batin kita bahwa sungguhnya kita bersandarnya kepada yang tak kelihatan secara empirik, secara nyata ini. Jadi kita letakkan dimensi kefanaan kita di antara berbagai macam kefanaan yang berjejal-jejal dalam hidup ini. Tapi sandarkan hati kita kepada yang tak empirik. Sandarkan hati kita kepada Allah yang hanya bisa disaksikan dengan kekuatan batin kita. Mata kepala kita terlampau lemah untuk bisa menyaksikan Allah. Kalau mata batin kita karena sanggup menangkap makna, maka akan dengan mudah menyaksikan Allah. Walaupun Allah tidak empiris, ya, tapi Allah yang berperan menciptakan hukum kausalitas di antara segala yang nyata ini. Allah yang berperan. Allah bisa menggiring ini berhubungan dengan ini berhubungan dengan orang itu. Allah bisa menggiring orang ini cocoknya di pekerjaan itu, yang ini pekerjaan sana, dan sebagainya. Allah yang non empiris itu berperan secara nyata di dalam kehidupan yang empiris ini. Saksikan dengan mata batin, maka kita akan menyaksikan Allah berperan pada segala sesuatu. Maka separuh dari alam ini adalah kefanaan, yaitu kemakhlukan, separuhnya lagi adalah ketuhanan, keilahian. Nah, kalau begitu, andaikan batin kita itu tajam, ya, maka segala sesuatu ini sesungguhnya menampakkan wajah Allah loh sebenarnya. Menampakkan wajah Allah. Kalau di dalam puisinya Ibn Arabi, laulahu walaulana lama kana alladhi kana. Andaikan tidak karena join antara Allah yang mutlak dengan semesta yang fana ini,
maka tak mungkin kita bisa menyaksikan alam raya ini. Nah joinnya gimana joinnya? Allah Ta'ala sebagai inisiator yang mau mengeluarkan alam semesta dari bayang-bayang menjadi nyata, dan kita ini adalah sebuah rangka yang memiliki kesiapan untuk diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Untuk diwujudkan. Nahnu a'budun. Kami ini adalah hamba-hamba. Maksudnya hamba itu apa? Kami itu memiliki kesiapan ketika Allah Ta'ala menyatakan kun. Ketika Allah menghendaki segala sesuatu ini ada. Jadi ada ini adalah gabungan antara kunnya Allah dan kesiapan kami semesta untuk mengada. Maka selamanya dunia ini memiliki dua dimensi. Tidak pernah satu detik pun semesta ini tidak transenden sebenarnya. Tidak pernah satu detik pun semesta ini tidak memiliki wajah keilahian. Tapi kalau yang kita kembangkan cuma kekuatan panca indera, kalau yang kita kembangkan hanyalah akal parsial, bagaimana mungkin kita bisa bersandar kepada yang abadi itu, kepada yang azali itu? Gak bisa. Maka kita kembalikan roh kita sebagai nakoda dalam kehidupan. Dengan demikian kita menyaksikan bagaimana Allah menggerakkan seluruh isi alam raya ini. Siang dan malam adalah kefanaan karena senantiasa berganti. Tidak ada yang acik di antara keduanya. Tapi di balik fenomena kefanaan ini, Allah lah yang berperan. Allah lah yang berperan. Ini yang disebut dengan fakullu ma huwa mahsusun yakum biraddi. Apapun yang terasa hanya sangat permukaan, hanya indrawi belaka, orang ini menolaknya. Sampai menemukan apa? Menemukan yang abadi di antara berbagai macam hal yang fana, bukan yang abadi. Jadi keabadian itu bukan di sana, di sini juga bisa kita saksikan keabadian itu. Sebagaimana Tuhan itu tidak hanya kita saksikan di surga, di sini sekarang pun kita bisa menyaksikan Allah Ta'ala. Apa yang kita saksikan? Saksikan peran-perannya di antara segala gemuruh yang fana ini. Tambatkan hati kita kepada peran-peran ilahi, maka kita akan merdeka dari cengkraman segala yang fana. Jadi ternyata ya, untuk mentransenden itu, yang paling diperlukan terutama adalah kekuatan batin. Batin itu akan kuat kalau sudah tidak bergelayut kepada segala sesuatu yang fana. Kuat batin kita. Batin kita itu cemerlang kalau hanya fokus dan jatuh cinta kepada Tuhan, kepada keabadian. Cemerlang batin kita. Kalau sudah cemerlang batin kita, diterobos gumpalan kabut kefaran, terobos nyampe. Jadi sekarang ini nyampe di Allah. Sekarang ini merasakan Allah. Tidak usah menunggu hari setelah kematian, tidak. Sekarang bisa merasakan Allah Ta'ala. Karena itu faishku manaka, adapun cintanya itu ba'dun zahirun nyata. Tanda bahwa orang-orang jatuh cinta kepada Allah Ta'ala dalam hidup ini nyata, konkret sudah. Konkret. Lihatlah wajahnya, lihatlah gaya hidupnya, lihatlah tingkah polanya. Orang-orang yang jatuh cinta kepada Allah pasti senantiasa apa? Senantiasa menebarkan sifat-sifat dan nama Allah dalam kehidupan ini. Tindakannya sudah mentransenden, lenyap dirinya sebagai yang fana, digantikan oleh Allah yang abadi. Suwung dirinya sebagai kebaharuan, digantikan oleh Allah Ta'ala yang maha tak terhingga itu. Jadi cinta mereka itu real. Sebagaimana cinta Nabi kepada Allah Ta'ala nyata. Oleh Nabi cinta itu diterjemahkan dalam keterhubungan dengan masyarakat, dengan umat. Terjemahkan. Bagaimana kita menerjemahkan iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menerjemahkan cinta ilahiyat dalam kebersamaan dengan sesama. Sebarkan nama-nama kedamaian Allah Ta'ala kepada mereka. Dan katakan, bukanlah bersumber dariku,
tindakan-tindakan ini, tapi bersumber dari Allah Tuhanku, Allah kekasihku. Nah, kalau sudah bebas suwung dari egoisme yang sumpek, yang suram, yang sempit, maka orang oleh Allah Ta'ala dijadikan cakrawala yang bertindak atas nama hadiratnya. Makanya Syekh Husain bin Mansur Ahlad menyatakan, pandang diriku baik-baik, masa kau tidak menemukan Allah? Berhubung apa? Berhubung diriku ini sudah lenyap sebenarnya, sudah lenyap. Sudah kugantikan diriku ini dengan kehadiran hadiratnya. Pandang diriku baik-baik, kau akan menemukan Allah Ta'ala. Pandanglah Allah Ta'ala baik-baik, kau akan menemukan diriku terongkok di hadapanmu. Nah, kalau sekelas sufi itu saja begitu, apalagi kalau kita menyaksikan Nabi. Bukankah di situ adalah ada alamat Allah? Para sufi saja bisa begitu. Ketika dirinya sudah terbebaskan dari segala kebersadaran kepada apapun yang akan musnah. Tapi apalagi para nabi. Karena saksikan Nabi baik-baik, kita menemukan alamat Allah. Makanya turun kemudian sebuah garansi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah. Katakan Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, katakan bilang, ikuti aku. Gitu. Ikuti. Kenapa? Karena Allah itu hadir dengan sifat-sifat dan namanya, hadir dengan akhlaknya pada diri Nabi. Ngikuti Nabi sama saja dengan ngikuti Gusti Allah. Bergelayut kepada Nabi sama saja dengan bersandar kepada Allah. Itu berarti bahwa apa yang disebut sebagai non-empirik itu menjadi empirik di dalam tingkah pola dan tindak tanduk Nabi. Jadi empirik. Muhammad Iqbal kemudian, seorang filosof Pakistan itu mengatakan, kau boleh mengingkari Allah karena kau bisa mengatakan Allah itu adalah misteri, gaib. Tapi bagaimana kau bisa mengingkari Muhammad sebagai realitas sejarah? Oh, di situ juga ada alamat Allah Ta'ala. Nggak bisa. Karena itu, wa ma'syuku khafiyun. Kekasih para aulia itu samar. Samar kalau dipandang dengan mata kepala. Mata kepala tak menemukan Allah. Pandang dengan mata batin, Allah lah yang lebih tampak dibandingkan segala sesuatu. Contoh ya. Lahiriah kita, mata lahiriah kita, mata kepala kita menyaksikan ini HP jadul. Tapi mata batin kita menyaksikan adanya kecerdasan. Kecerdasan orang yang menciptakan ini loh. Jadi mata batin kita lebih tertuju kepada kecerdasannya, kepada skillnya, kepada keterampilannya dibandingkan dengan kebendaan HP ini. Kalau kita melihat alam semesta begitu, semesta begitu besar, kita tidak mengetahui benda yang paling luar dari semesta ini apa, di mana. Itu kalau kita menyaksikan dengan mata kepala. Saksikanlah dengan mata batin. Allah, betapa jagat raya ini hanya kau lahirkan di antara dua huruf, itu kaf dan nun. Kun itu. Dengan adanya itu, perintah kun itu ya. Kemudian lahir ciptaan demi ciptaan, melampaui abad demi abad, melampaui milenium demi milenium, sudah miliaran tahun, dan sampai sekarang produksi itu masih terjadi. Sekali dikun oleh Gusti Allah Ta'ala, muncul sebagai gelombang yang tidak tahu, gelombang penciptaan yang tidak tahu di mana akhirnya nanti. Sekali kun, apa tidak hebat? Kalau tidak hebat pasti bukan Gusti Allah ya. Hebat sekali. Kita bisa menyaksikan gelombang penciptaan yang sampai sekarang belum berakhir. Masih terus ada edisi-edisi baru dari penciptaan itu. Baru dengan adanya regenerasi itu loh. Coba dari kapan? Itu sudah miliaran tahun.
Alam tara ila rabbika kaifa maddadzil. Firman Allah. Tidakkah kau melihat bagaimana Tuhanmu memanjangkan bayang-bayang? Apa panjangnya bayang-bayang ini? Panjangnya penciptaan ini loh, periode penciptaan. Walau sya'ala ja'alahu sakin, maka Allah berkehendak bisa dihentikan penciptaan ini, yaitu dengan datangnya kiamat. Tapi sudah sekian lama belum dihentikan juga loh. Jadi ada yang baru. Kita ini spesies yang keberapa coba? Generasi yang keberapa? Yang tentu saja sudah rupanya sudah berbeda dari yang dulu-dulu. Berbeda yang dulu-dulu. Zaman semakin akhir, rupa-rupa manusia semakin menarik. Lebih menarik lagi karena tipuan kamera HP-HP yang canggih itu. Wong kelihatannya biasa-biasa kok di HP itu kok cantik sekali. Biasa. Malah lebih tertarik kepada gambar ketimbang kenyataan. Buat apa? Produksi tidak pernah berhenti. Kita hanya terengun kagum sama Gusti Allah. Aku menyaksikan bagaimana Engkau memproduksi segala-galanya ini. Hanya dengan sekali ucap adalah semuanya ada, dan sampai sekarang mengada itu tidak pernah berhenti. Ada. Kagum aku kepadamu ya Allah. Dan inilah rahasianya, kekagumanku kepadamu adalah Engkau jua. Dari mana datangnya kekaguman kalau tak dari Allah Ta'ala? Kemana kekaguman itu terfokus kalau tak kepada Engkau jua? Allah, ku saksikan Engkau berada pada diriku, juga berada pada tujuan hidupku. Ku saksikan Engkau sebagai yang awal, ku saksikan pula Engkau sebagai yang akhir. Engkau pula ya Allah, kawan maha kawan di antara seluruh proses perjalanan semesta ini. Jadi kita bisa menyaksikan kehendak Allah itu terrealisir dengan cara menderu-deru, muncul sebagai penciptaan, muncul sebagai regenerasi demi regenerasi, muncul sebagai bangun dan jatuhnya peradaban, muncul sebagai gemuruh teknologi kehidupan. Betapa semuanya transenden ya. Allah. Dimanapun aku tegak menghadap kepadamu, bergetarlah hati ini. Sehingga dimana-mana muncul masjid bagiku. Untuk merasakan keilahian itu, nggak perlu lari ke masjid-masjid di mana-mana. Di mana-mana sudah menjelma masjid bagi orang yang batinnya bersih dan terasah. Masuk di mal-mal akan tergetar, makin tergetar lagi. Ya. Tapi kalau batin itu tidak ada, masuk di mal-mal bergetar nafsunya. Oh bahaya itu, bahaya. Itu perlu dikarantina untuk beberapa waktu dulu. Tapi kalau sudah terasah batinnya, tajam mata batinnya, di mana-mana yang disaksikan cuma apa? Kemahaan Allah Ta'ala. Allah, kau campur aduk di sini surga dan neraka. Tapi apa bagiku arti surga dan neraka? Segalanya adalah Engkau. Kau campur aduk kebaikan dan keburukan. Tapi apa arti kebaikan dan keburukan ketika sudah kulampaui dan kutemukan Engkau di balik segala sesuatu itu? Jadi, ini yang disebutkan oleh Nabi kita bahwa innal arda kullaha masajid, seluruh bumi dimanapun ruang kita singgahi di situ masjid. Yaitu ketika kita sudah bisa merasakan setiap saat terjadinya peristiwa sujud masjid. Di mana-mana bisa kita menyaksikan Allah. Kita tidak punya alasan untuk tidak menyaksikan Allah ketika batin kita sudah tajam seperti itu. Karena itu wahabibu kharijud dunya, kekasih para wali itu berada di luar cengkraman kefanaan dunia ini. Tapi kemahaannya juga muncul menyembul di sini. Tapi tidak mau tunduk untuk hanya diringkus oleh kefanaan ini. Di manakah Allah? Ya. Nabi Isa pernah ditanya, Nabi Isa, ya ruh Allah, wahai ruh Allah, Allah itu di mana? Ya. Nabi Isa menjawab dengan cemerlang, berada di hati setiap orang yang beriman. Maka orang yang mesranya kuat kepada Allah menyatakan, ya Allah, ku kandung Engkau.
begitu hangat, begitu mesra di lubuk hatiku, sebagaimana kau kandung aku dalam kasih sayangmu. Allah yang tak terhingga, yang tak tertampung oleh langit dan bumi, dikandung oleh seorang pecintanya. Ku kandung engkau di hatiku, ya Allah. Ku kandung engkau di hatiku, sehingga aku tidak perlu kemana-mana untuk menemukanmu. Ku kandung engkau di hatiku, sementara kau kandung aku dengan kasih sayangmu. Tapi walaupun begitu, jangan dikira kemudian hati ini diringkus oleh ruang yang fana. Tidak. Hati ini memiliki kemampuan untuk menerobos apa saja. Karena itu, jadikan ruh sebagai nakoda dalam hati, maka apapun yang terbatas diterobos. Tapi ketika hati menjadi sarang bagi nafsu, betul-betul orang diringkus oleh kesementaraan dan kenyataan hidup ini. Nah itu kalau kita jatuh cinta kepada seseorang, ciptakan bayang-bayangnya di belakangnya. Maksudnya gimana? Kita senang orang ini semacam. Nah bayang-bayangnya itu adalah keindahan Allah Ta'ala di belakangnya. Atau syukur-syukur kalau penglihatannya tajam di depannya. Sebelum sampai kepada orang itu, sampai dulu kepada Allah Ta'ala. Bisa diterapkan? Oh, kalau bisa diterapkan, imannya kualitas Abu Bakar Siddiq. Mana ada orang kita itu tewer-tewer. Oh, sudah takjub kepada sesuatu, Allahnya belum muncul kok. Mungkin berhari-hari belum muncul juga. Padahal sudah takjub kepada sesuatu, kepada makhluk-makhluk. Udah geleng-geleng kepala. Cocok kalau ini cocok, tapi sana nggak mau. Udah geleng-geleng kepala, tapi tak menemukan Allah Ta'ala juga. Loh, Gusti Allah ini cetowe-lowe loh. Masih belum menemukan Allah Ta'ala. Ma ra'aitu syai'an, kata Abu Bakar Siddiq gitu ya. Yang pernah imannya ditimbang oleh Nabi, ternyata lebih berat ketimbang imannya seluruh umat manusia dalam semesta. Satu orang lebih berat pada itu, berat. Abu Bakar Siddiq. Ma ra'aitu syai'an, kata beliau. Tidaklah aku menyaksikan sesuatu illa ra'aitullah qablahu, kecuali penglihatanku sampai kepada Allah sebelum sesuatu itu. Allah dulu. Jadi bukan dunia ini yang terlihat lebih dulu, Allah dulu, baru dunia ini sebagai bayang-bayang kehadirannya. Jadi betapa penting kita mengasah batin agar menemukan Allah Ta'ala di balik segala sesuatu yang kita senangi, juga di balik segala sesuatu yang kita benci. Karena itu hati-hati kalau benci. Di balik yang kita benci itu juga mestinya kita menyaksikan Allah Ta'ala. Nah karena itu dihadiskan kemudian oleh Nabi, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yamama. Cintailah apapun yang kau senangi itu sederhana saja, karena boleh jadi apa yang kau cinta itu besok akan kau benci. Biasa aja lah sekedarnya dengan keterlaluan. Terus sebaliknya, baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumama. Dan bencilah sekedarnya siapapun yang ingin kau benci, sebab boleh jadi ia akan menjadi orang yang kau cinta besok hari. Ini karena itu ya, kalau yang laki-laki ini dibenci perempuan cantik, itu harus bersyukur. Syukur. Boleh jadi besok bencimu berubah menjadi cinta. Atau malah tambah sengit. Jadi kalau dibenci itu peluangnya sangat besar. Nah, kekasih itu memang berada di luar ruang keterbatasan. Karena Allah tidak teringkus oleh keterbatasan ini. Alam semesta ini hanyalah sekepul asap yang keberadaannya bercampur dengan ketiadaan. Bagaimana Allah Ta'ala bisa terbatas diringkus oleh semesta ini? Enggak. Kekasih para wali itu memiliki kebebasan, memiliki ketakterhinggaan, sehingga mustahil untuk diringkus, dicengkram oleh kefanaan dunia ini. Tapi wal iftitan bi saharin fid dunya
adanya godaan-godaan keilahian dalam tanda kutip itu ternyata apa? Ternyata dibawa oleh para kekasih ilahi itu dalam kehidupan di dunia ini. Ya Allah, semenjak aku tergoda kepadamu, pantangan bagiku tergoda kepada yang lain-lain. 1000 senyuman makhluk-makhlukmu tidak sedikit pun memberikan pengaruh apapun pada hatiku. Betapa tergoda dengan Allah Ta'ala itu adalah kenikmatan luar biasa. Karena itu kita berdoa dengan cara yang tidak lazim. Digoda ya Allah saya ini. Ya Allah, godalah saya. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang-orang di antara yang mereka yang kau goda. Bukanlah sampai Allah Ta'ala menggoda dengan cintanya kepada kita, kita bisa termabuk-mabuk ke sana. Kemudian hilanglah ketertarikan kepada yang lain-lain. Setiap saat bagi kita adalah sayonara terhadap apapun yang lain. Tapi kita tetap bersama. Kenapa? Kita ditugaskan untuk menebarkan cinta dan kasih sayang di mana-mana. Jiwanya sudah merdeka, yang setiap saat itu sudah siap untuk melayang menuju kebahagiaan, sudah siap setiap saat. Tanda-tanda jiwa merdeka adalah ketika disodorkan taring-taring kematian sudah tidak gentar lagi. Boleh, mulai kemarin-kemarin sudah siap. Tapi ketika masih takut, jangan dulu. Itu berarti masih keterpautannya dengan ruang waktu yang fana ini masih kuat. Jadi karena itu cinta kepada Allah Ta'ala itu harus ada buktinya. Kalau tidak, kalau hakim itu, kalau jaksa, penuntut umum dan hakim tidak punya bukti bahwa seseorang itu bersalah, maka pesakitan itu akan kabur. Apa buktinya? Sama, kalau cinta kita kepada Allah tidak ada buktinya, maka itu adalah saksi yang memberatkan kita di hadapan Allah di hari keabadian. Kita katakan, aku mencintaimu ya Allah, mencintaimu, tapi hampa dari bukti. Maka pengakuan itu adalah pengakuan yang sia-sia. Karena itu tidak diperlukan pengakuan. Andaikan seluruh hidup kita adalah bukti terhadap cinta pada hadiratnya. Tak usah pengakuan. Iftitan bihi sarin. Oke, ini baru 2 baris ya. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Da'aka min hadha, tinggalkanlah engkau min hadha, hal ini. Fa inna alwan al-ishqi aswariya, karena sungguhnya warna-warna cinta aswariya yang berwujud lupa itu, laisat, ialah tidak ada itu alwan li surati, bagi suatu bentuk, wala li wajhin sayyidah, dan tidak pula bagi wajah seorang perempuan. Fama huwa ma'syukun la surata lahu, fama, maka adapun sesuatu, wa ialah adapun ma ma'syukun, ialah dicintai, la surata, tidak ada bentuk, lahu begitu ma'syuk. Sawaun, sama saja, kan ada al-ishku, apa itu cinta, fi hadzal alam, di alam ini, au fi dzalikal alam, atau di alam itu. Tinggalkan, katanya. Tinggalkan kefanaan ini, keterpautanmu kepada yang fana ini. Tinggalkan. Kenapa? Karena sesungguhnya setiap kali kita jatuh cinta kepada makhluk, sesungguhnya tidak kepada makhluk itu benar loh. Contohnya apa? Nah, kalau makhluknya mati, kok tidak kita ikuti juga? Itu. Lalu terus cinta kepada apa loh sebenarnya? Cinta kepada suami, cinta kepada istri, cinta kepada pasangan. Nah kalau mati, kalau cinta kok nggak diikuti? Berarti ada apa? Ada ruh kekasih yang menunjuk kepada Allah Ta'ala pada segala sesuatu yang kita cintai. Ada ruh maha kekasih. Ada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada segala sesuatu yang kita senangi itu. Yang ketika itu misalnya kekasih kita itu dicabut nyawanya sampai kepada ajal, ternyata kita tidak jatuh cinta kepada benda yang fana itu, makhluk yang fana itu, yang hancur itu, tidak juga.
kita kemudian terkenang dengan jasa-jasanya, keindahannya, perilakunya yang terpuji dan semacamnya. Itu lama-lama kita tarik kesimpulan, kemana itu gerangan jasa-jasa perbuatannya yang terpuji, kembali kepada asal usulnya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah Ta'ala. Jadi ternyata pantulan-pantulan keilahian itu saksikan baik-baik. Ada pada segala sesuatu yang kita senangi, pantulan-pantulan keilahian itu. Maka karena itu, belajarlah jatuh cinta kepada Allah, walaupun pertama-tama jatuh cinta kepada makhluk. Saksikan baik-baik kehadiran Allah Ta'ala di situ. Akan kita temukan apapun yang kita cintai, apapun yang kita senangi, itu sesungguhnya karena menampung kehadiran dari keindahan Allah Ta'ala di situ. Makanya ada seorang pelukis yang saya diceritai oleh kayak Haji Muhammad Zuhri ya, oleh Pak Amu. Ada seorang pelukis yang ketika ibunya meninggal itu dia merasa menyesal. Kenapa ketika ibunya belum meninggal dulu kok tidak dilukis wajahnya ya. Tapi setelah ibunya meninggal, kangen rasanya sama ibunya itu. Dan pengen melukis ibunya. Lukis ibu itu. Setiap kali lukisan selesai, merasa ada yang kurang. Enggak pas seperti ibuku ini. Terus ditinggalkan lukisannya, lukis berikutnya. Sama saja, ada perasaan enggak mewakili rinduku kepadanya. Terus begitu. Akhirnya si pelukis ini meninggalkan model lukisan-lukisan yang lain. Dia terus ingin melukis ibunya sampai dia merasa puas. Merasa rindunya kepada ibu itu menjadi terpuaskan. Tetap enggak bisa. Akhirnya dia mengembara untuk menemukan inspirasi. Bagaimana dia tetap bisa melukis ibunya ini. Dia tinggalkan itu lukisan tentang apapun yang lain. Dia tinggalkan tawar-menawar dengan para kolektor itu. Dia terus mengembara untuk bisa menemukan inspirasi agar bisa melukis ibunya dengan sempurna. Setelah sekian lama mengembara, sementara keuangannya semakin menipis, dia ada rencana pulang ke rumahnya lagi. Ketika waktu itu turun hujan, dia berhenti di sebuah gardu. Dia berhenti di situ. Dalam keadaan capek kemudian, dia tertidur sambil merasakan nikmatnya hujan. Dia tertidur di sebuah gardu. Dalam tidur itu ternyata ibunya datang dalam mimpi. Anakku, katanya, ketahuilah baik-baik ya, perhatikan baik-baik kata-kata ibumu ini. Dalam mimpi itu. Sesungguhnya yang kau cintai itu bukan aku, yang kau kangeni bukan aku, yang kau rindukan bukan aku, anakku. Sebenarnya yang kau rindu itu adalah Tuhanmu, Allah Tuhan kita, itu yang kau rindukan sebenarnya. Cuman lewat kerinduanmu kepadaku. Camkan ini baik-baik ya. Rohanimu sudah mulai tumbuh sayap. Camkan ini baik-baik. Setelah itu dia terbangun itu. Seperti disambar oleh kekuatan yang luar biasa. Yang nanti akan menjadi titik awal dari perubahan kehidupan rohaninya. Kemudian dia sadar. Iya ya. Aku sudah sekian lama mengembara, berputar ke sana kemari hanya untuk menemukan lukisan yang pas bagi ibuku. Ternyata betul. Aku sedang merindukan Allah sebenarnya. Itu berarti apa? Berarti pada apapun yang kita senangi itu, sesungguhnya berpendar-pendar di situ keindahan Allah Ta'ala. Temukan asal-usul keindahan itu. Maka kita lebih akrab dengan Allah Ta'ala ketimbang kepada hal yang dijadikan sarana itu, perantara itu. Kan lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Makanya rugi. Kita cinta seseorang kok tidak tembus kepada Allah, rugi. Untuk apa? Juga akan musnah kok. Kita senang kepada sesuatu, kok tidak tembus kepada Gusti Allah Ta'ala, rugi. Karena kita berarti berada di dalam cengkraman penjara dunia ini. Ad-dunya sijnul mu'min, jelas. Dunia adalah penjara bagi orang-orang beriman. Tembus itu biar kita merdeka. Dan mereka hanya orang-orang merdeka yang betul laki-laki. Kalau orang terpenjara itu setengah merdeka, setengah laki-laki. Makanya ada 3 macam manusia ya. Itu perempuan. Terus setengah laki, setengah perempuan, laki-laki yang terakhir. Kalau yang perempuan itu
sepenuhnya terpenjara. Tapi ini perempuan tidak menunjuk kepada jenis kelamin lah ya. Siapapun yang hidupnya cuma berada di bawah keterbatasan ruang waktu ini, perempuan dia, walaupun jenis kelaminnya laki-laki bahkan berjenggot. Dia perempuan. Di atasnya golongan ini apa? Setengah perempuan, setengah laki-laki. Jenis kelaminnya boleh apa saja. Yaitu orang-orang yang sesekali memikirkan kampung halaman yang hakiki, yaitu Allah Ta'ala, dan di saat-saat yang lain diringkus betul oleh kefanaan ini. Itu setengah laki-laki, setengah perempuan. Jadi orang seperti ini tidak bisa dijadikan wali untuk menikahkan anaknya. Mau setengahnya laki-laki, setengahnya perempuan. Nggak boleh jadi imam juga. Kecuali bagi perempuan-perempuan. Nah yang laki-laki ini, ibadallah, rijalallah itu. Laki-laki itu. Orang-orang yang sepenuhnya sudah merdeka dari adanya keterpautan dengan kefanaan ini. Hatinya sudah melampaui segala sesuatu. Hatinya berada di angkasa keilahian. Itu laki-laki itu. Biarpun jenis kelaminnya perempuan. Kata Syekh Faruddin Attar dalam kitab Mantiqut Thair. Siapakah Rabi'ah Adawiyah? Dia bukan saja laki-laki, tapi jauh lebih bermutu ketimbang 100 laki-laki. Jadi secara rohani, beliau itu omnipoten ya. Kalau kita kan secara rohani lebih banyak impoten. Kalau secara fisik, gak usah diragukan lah. Pasti poten atau omnipoten ya. Tapi kalau secara rohani, kita kalah lelaki dengan Rabi'ah Adawiyah. Kenapa? Dari ujung kaki sampai ujung rambut itu berselimutkan kehadiran Allah Ta'ala. Dan sudah rela dikecam, sudah rela dicekam oleh berbagai macam penderitaan demi cintanya kepada Allah Ta'ala. Laki-laki lebih bermutu ketimbang 100 laki-laki. Jadi di hadapan Rabi'ah kita ini setengah laki-laki, setengah perempuan. Atau bahkan malah perempuan sepenuh-penuhnya. Karena itu ya, jenis kelamin tidak bisa dijadikan sandaran. Betapa banyak yang jenis kelaminnya laki-laki, tapi sungguhnya rohaninya sangat perempuan. Itu jangan dibilang bersifat keibuan. Bukan itu, bukan. Tapi orang yang kalah diringkus oleh berbagai macam hal yang fana itu perempuan. Karena itu kalau Maulana Rumi sangat kejam dalam puisi-puisinya itu. Laki-lakian macam apa yang kau banggakan sementara setiap saat engkau ditubruk oleh penis iblis. Laki-laki kok ditubruk. Kalau kelaki-lakian kau ukur dengan jenggot dan buah pelir, baiklah, seekor kambing jantan juga memiliki keduanya. Memalukan ternyata. Kita ini sesungguhnya sudah laki-laki enggak secara rohani. Ketika hati masih banyak bertambat kepada hal-hal yang fana, kepada hal yang selain Allah Ta'ala, terbuktilah bahwa kita ini masih perempuan. Bebaskan diri kita sebagai perempuan, akan muncul kita sebagai laki-laki rohani. Ketika muncul sebagai laki-laki rohani, maka dikasih mandat oleh Allah Ta'ala untuk memberikan pencerahan kepada dunia ini. Karena itu kemudian dipanggil-panggil. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li'ajlillah, wa kunu a'nana lillah, asanadha bifadlillah. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, betul-betul hamba Allah, tidak pernah menghamba kepada yang lain. Rijalallah, wahai lelaki-lelaki Allah, yang hatinya hanya tertambat kepada Allah, tidak kepada pun yang lain. Aghithuna, tolong kami. Sudah dipercaya oleh Allah Ta'ala untuk bisa menolong orang. Membebaskan orang dari belenggu dunia maksudnya. Bukan menolong malah tambah ditempo. Sini ini tak tolong malah tambah ditempo. Aghithuna li ajillah. Tolonglah kami semata-mata karena Allah Ta'ala. Wa kunu aunana lillah. Tolong dong jadilah kalian sebagai penolong kami karena Allah. Asanah wa bifadlillah. Moga-moga kami dapat jatah apa? Jatah kelaki-lakian itu. Jatah cakrawala rohani itu. Bifadlillah, dengan karunia Allah. Jadi orang-orang yang sudah terbebaskan dari cengkeraman apapun, dialah laki-laki. Mereka lah laki-laki
kepada orang-orang itu Allah meletakkan nama-nama sifatnya dan akhlaknya. Ayo berjalan dalam kehidupan atas namaku. Bebaskan siapapun yang bisa kau bebaskan. Maka tugasnya adalah membebaskan umat dari belenggu apapun yang lain. Di saat itulah kemudian dia punya peran apa? Bertarung terus-menerus dengan setan. Dia mengatasnamakan Allah Al-Hadi, setan yang mengatasnamakan Allah Ta'ala Al-Mudil. Kenapa kehidupan ini sedemikian lama? Karena Allah berada di dua belah pihak. Kita kata novel Sang Alkemis ya. Di situ kan ada peperangan yang sedemikian lama di dalam novel Sang Alkemis. Peperangan antar suku yang tidak selesai-selesai. Seseorang ditanyakan, kenapa peperangan ini lama? Karena Tuhan berada di dua belah pihak. Itu sangat sofistik sebenarnya. Tapi penjelasannya panjang gitu ya. Jadi jangan langsung ditelan nanti ya. Nanti kita kemudian berbuat dosa, Allah juga berada di pihak ini. Jangan macam-macam, saya nggak tanggung jawab. Ada yang tanya kan? Sudah? Ya, Sarmin. Tanya ini masalah kisah cerita dari beberapa tokoh sufi itu kan ada istilahnya kontroversial. Ya. Pemahaman maupun masalah keilmuan dalam menapaki jalan ilahi. Ya. Yang saya tanya di sini masa hidup misalkan saya contohkan Mansur Al-Halad sama yang satu Siti Jenar. Itu kan beda masanya. Iya. Itu apakah ada faktor ataupun dari karunia yang diberikan Allah kepada keduanya sehingga pendapat keilmuannya itu sama gitu loh, mirip gitu loh. Satu itu, dua mohon dijelaskan lagi tentang asma Allah yang ke-100. Gitu. Makasih. Oke, sama-sama. Di dalam dunia rohani itu ada yang disebut dengan genetik spiritual ya. Genetik spiritual itu artinya gini, orang bisa merupakan keturunan siapa saja yang sebenarnya secara nasab itu tidak berhubungan. Cuman model rohaninya kok mirip. Nah, itu namanya faktor genetik spiritual. Nah, kalau di dalam kitab Futuhat Makkiyahnya Ibnu Arabi itu ada 12 nabi yang kemudian menjadi jalur kewalian. Ada, walaupun kita ini di masa Nabi Muhammad ya, kita berada di antara umat Nabi Muhammad ya. Tapi model kewalian itu juga bisa dari jalur nabi-nabi yang lain. Sebab gini, seluruh nabi-nabi yang lain itu di backup oleh rohani Rasulullah ya. Seluruh kerohanian nabi-nabi yang lain adalah percikan dari kerohanian Rasulullah. Karena itu wajar, nggak masalah. Kalau misalnya di antara para aulia dari kalangan umat Nabi Muhammad itu, kemudian itu faktor genetiknya ke Nabi Ibrahim misalnya, ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, ke Nabi Khidir gitu ya. Itu enggak masalah, wajar. Nah, walaupun sekarang ini adalah masa umat Nabi Muhammad, tapi kewalian itu juga berporos kepada nabi-nabi yang lain. Nah, nanti apa yang menentukan itu? Adanya watak kesamaan. Adanya watak kesamaan. Siapa dalam hidup ini kemana-mana menebarkan kasih sayang, menebarkan cinta kasih, hatinya luas seluas-luasnya, itu waliullah ta'ala lewat faktor genetik Nabi Isa. Nah, itu terus berlaku. Jadi tidak ada hubungan nasab, tapi faktor genetik spiritual ada. Nah, Siti Jenar ya. Siti Jenar ini masih kontroversial juga. Ada yang menyatakan bahwa itu sepenuhnya dongeng yang memang dicipta. Artinya tidak ada realitasnya. Ada yang menyatakan bahwa itu memang realitas sejarah. Cuman banyak kemudian kisah tentang Siti Jenar itu dibelokkan kemana-mana. Sehingga bercampur aduk antara sejarah dan dongeng. Nah, kalau misalnya Siti Jenar itu sebagaimana yang diketahui banyak orang sekarang ini, yang banyak kemiripannya dengan Syekh Husain bin Mansur Al-Halad, itu memang sangat memungkinkan. Karena adanya faktor genetik spiritual itu tadi. Sangat memungkinkan. Ada faktor genetik spiritual. Ada orang misalnya, sepenuhnya Jawa. Artinya tidak ada asal usul Arab lah gitu ya.
Tidak ada unsur halal. Tapi secara rohani itu, lah kok mirip-mirip dengan misalnya dengan Sayyidina Ali gitu ya. Cerdas, luar biasa, sederhana, luar biasa, memperjuangkan kebenaran, cinta kasih ilahi. Padahal tidak ada darah Arab ya, ya enggak masalah. Itu berarti keturunan secara genetik spiritual. Boleh terjadi seperti itu. Jadi kalau yang Siti Jenar itu hanya sedikit, sekelumit dari Al-Halal. Al-Halal itu lintas negara loh. Kalau berdakwah itu mana-mana lintas negara. Dan itu memiliki kedikdayaan, memiliki karomah yang luar biasa Al-Halal itu. Jauh ketimbang apa yang dimiliki oleh Siti Jenar. Al-Halal itu bisa gini. Dia seringkali juga berdakwah, ajak orang kepada Allah Ta'ala. Dia membuat tali yang panjang. Jadi model-model pesulap ya. Tali panjang. Kalian, kata Al-Halal itu ya, jangan mau hanya berada di dunia yang rendah seperti sekarang ini. Tanda-tanda kalian itu memiliki kekuatan hasrat untuk mendekat kepada Allah, kalian mendaki, naik kepada Allah Ta'ala. Ibaratnya seperti ini kan. Talinya langsung dilempar. Dan tali itu terus mendaki itu. Sampai nggak kelihatan ujungnya di mana itu. Tali itu. Dari tali yang tidak seberapa, panjang sepanjang-panjangnya. Itu. Kemudian, Al-Halal itu ya, mendaki tali itu hilang di langit sana. Beliau mengatakan ini perumpamaan. Orang itu mendaki kepada Allah Ta'ala. Perumpamaan. Karomah-karomah ini spektakuler. Dia bisa langsung mengambil apapun dari udara. Apa yang diminta oleh orang. Termasuk juga minta buah-buahan yang tidak pada musimnya. Sekarang misalnya tidak ada musim rambutan. Minta apa rambutan? Ada rambutan masih baru metir. Ada. Terus yang hebat lagi itu apa? Dia di penjara. Halal itu di penjara. Di dalam penjara dia menggambar perahu. Ditulis tuh di tanah, gambar perahu. Dia kemudian bilang sama teman-teman di penjara, masuk. Karena dibikin agak besar, banyak perahu-perahu. Setelah masuk ke dalam perahu yang sesungguhnya merupakan tulisan di tanah itu, di lantai itu, ternyata itu jadi perahu beneran di lautan beneran. Oke, bebas kita. Karena cuma ditulis begitu. Terus penjaranya hilang kemana coba? Kok jadi lautan beneran, jadi perahu beneran? Karena itu kalau dia sampai dieksekusi itu ya, bukan karena tidak bisa kabur, tidak bisa bebas, bukan. Tidak bisa merdeka, bisa. Kan kata Halal itu, ketika menjelang dieksekusi itu, teman-temannya di penjara itu disuruh kabur semua. Kabur. Sudah kubuka pintu penjara ini, tembok-temboknya sudah kurobohkan, kabur semuanya. Nah, sebelum begitu jauh, orang-orang yang kabur itu bilang, ayo kita bareng-bareng kabur. Enggak, sana, kalian duluan. Saya punya perjanjian yang mesra dengan Allah. Yang terjadi cuma di sana, di tiang gantungan. Jadi mesra katanya, dengan Allah di tiang gantungan mesra. Ada yang coba-coba. Jangan coba-coba ada ya. Bukan mesra itu. Bikin stres keluarganya. Saya punya perjanjian dengan Allah yang sangat mesra, terjadinya di sana di tiang gantungan. Yang 5 tahun sebelumnya sudah diketahui oleh Al-Halal. Beliau mengatakan apa? Kok masih lama ya? Kok masih lama? Tentu dirindukan kematian. Jadi contoh orang yang dekat kepada Allah Ta'ala dengan nasib yang mengerikan, yang miris. Nah, makanya Imam Masjidil Haram saja di waktu itu gak berani menyaksikan Al-Halal. Umur 15 tahun sudah memimpin ribuan orang menunaikan ibadah haji. 15 tahun Al-Halal. Sudah memimpin ribuan orang dari Baghdad ke Mekah. Sampai di Mekah itu dia naik kepada Jabal Qubais, ke Jabal Qubais. Imam Masjidil Haram waktu itu penasaran seperti apa yang namanya Al-Halal. Dia duduk di atas batu, enggak pakai baju gini. Si imam masjid itu sebelah sana. Terus ketika ngeliat itu langsung merinding. Duh, takut berlari. Enggak kuat. Menyaksikan Al-Halal itu enggak kuat. Al-Halal itu kalau ngajar zikir begini. Kalau kalian betul-betul berzikir,
betul-betul berzikir, maka semesta ini bergetar oleh zikir kalian. Lihat contohnya. La ilaha illallah. Langsung juk 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 buminya ini loh. Spektakuler ya. Spektakuler. Cuman kata Syekh Abdul Qadir Jailani, andaikan aku hidup di zamannya Halat, aku yang akan menyembuhkan kegilaannya itu. Ya maklum Sultanul Auliya ya. Ya, setiap wali itu memiliki kelebihannya masing-masing. Tertariklah kepada mereka, maka kita akan dituntun kepada Allah. Ada lagi yang tanya kan? Hah? Ya. Bagaimana rekonstruksi hati yang secara rohani feminis ke wilayah maskulin? Nah, banyak bergabung dengan para lelaki. Oh, sudah tahu hatinya dibelenggu macam-macam. Kalau mau mat-mat. Dibelenggu macam-macam, kawannya sesama dibelenggu. Wah, katanya kan, aku bebaskan dong. Kata si kawannya, jangankan bebaskan kamu, aku bebaskan diri sendiri aja nggak bisa. Bergabung dengan para lelaki ilahi, nanti akan dibuka dikit demi dikit. Syaratnya apa? Ya mau. Kalau mau dibuka kabur, nggak terbuka. Bergabung secara utuh bergabung. Nanti akan terbuka, dibuka. Itu cara yang paling efektif ya. Jadi yang paling efektif untuk merubah diri dari keperempuanan yang tidak bagus tuh, karena dicekam oleh apapun di kalangan makhluk ya, agar menjadi merdeka, bergabung dengan orang-orang merdeka. Nanti kita akan tertarik kepada kemerdekaan yang hakiki itu. Itu cara yang paling cepat merubah diri. Wong kang soleh kumpulano. Tapi soleh-soleh yang dimaksud bukan hanya sekedar jemaah ke masjid, pikiran, bukan. Belum tentu itu. Maksudnya hatinya sudah merdeka dari selain Allah. Salah satu bentuk gabung itu apa? Banyak tawasulan kepada para wali, banyak membaca biografinya atau riwayat hidupnya para wali, belajar tertarik kepada mereka walau tidak ketemu langsung. Itu cara membebaskan diri dari keperempuanan tadi. Kan malu tuh, masa orangnya berkumis itu kok perempuan itu. Kayak saya juga kan malu. Saya pertama kali merasa terganggu dengan puisinya Rumi dulu kan. Iya. Saya membaca salah satu puisinya itu berbunyi begini itu. Kumis macam apa yang kau miliki itu? Sementara setiap saat kau selalu kalah dalam bertarung dengan setan-setan. Nyindir saja orang ini. Jadi pertama kali saya terhenyak baca Rumi itu begitu. Ini kitab-kitab begini tidak boleh ditinggalkan. Malu. Saya juga pernah teringat ya, ketika mau ke Mesir, berangkat dari sini, dari bandara di Cipto ke Jakarta. Saya menuju rumah seseorang kawan di Jakarta, Agus Muhammad namanya. Agus Muhammad. Saya dipesan dalam SMS oleh Agus Muhammad itu. Nanti setelah dari bandara ikut ini, turun di sini terus ke rumah saya. Hati-hati banyak copet. Saya nanti khawatir terkena malu itu loh. Ya kenapa? Masa berkumis kena copet? Wah, Agus ini mau berkelekar aja. Iya toh? Orangnya tampangnya gagah sangat kena copet. Kan enggak pantas itu. Sama dengan orangnya gagah laki-laki sangat, ternyata ditubruk oleh setan tiap saat. Yang laki-laki ini orangnya apa setannya? Ya, berkumpullah dengan orang-orang yang tertarik kepada Allah, maka akan muncul, akan tumbuh rasa tertarik dalam batin ini kepada Allah Ta'ala. Bacaan-bacaan juga selektif, nggak asal baca. Asal baca. Karya-karyanya orang yang suka homo semacam ini baca ya masuk dalam pikirannya juga. Jadi nggak asal bacaan-bacaan itu kalau cerdas misal Foucault itu lewat, sudah lewat waktunya itu.
Baca-baca kayak gitu makin tertambat batinnya kemana-mana. Jadi baca yang membebaskan itu loh. Malah baca yang bikin makin membelenggu begini bacaan-bacaan. Bacaan-bacaan itu banyak yang penjara juga itu. Pilih asupan-asupan yang bergizi itu. Malah asupan-asupan banyak racun yang ditelan. Ya, kan banyak intelektual yang nggak beres perilakunya. Masa itu dibaca? Ya memang sih ada ilmu juga, tapi ilmu apa itu? Hanya untuk gagah-gagahan macam-macam semacamnya. Ya sarana kecil-kecilan boleh lah. Gitu. Tapi bukan itu tumpuan untuk apa membebaskan diri dari penjara dunia ini, bukan itu. Bukan itu. Banyak yang lebih bermoto, jadi pilih untuk bisa jelas seleksi kita biar jelas apa. Gitu loh. Biar cepat mengalami adanya migrasi, biar cepat jangan bertele-tele dengan hidup yang sebentar ini, bertele-tele muter-muter padahal waktunya udah hampir habis mau diberi udah mau pindah padahal belum macam-macam belum selesai dibaca itu. Lakukan percepatan. Ada lagi? Ya. Tadi kita bahas. Emangnya Siti Rahayu. Bahkan kalau sensitifnya laki-laki. Kan tadi katanya kalau yang hatinya ilahi perempuan pun disebut laki-laki. Ya bukan kayak Siti itu maksudnya kan lidahnya orang Jawa kan Sidi, Sayyidi itu loh. Masa Siti. Kalau begitu kan masa digabungkan Syekh dan Siti itu loh kan. Masa Syekh perempuan? Ya toh? Ya laki-laki itu Syekh Abdul Jalil itu namanya. Cuman julukannya itu begitu. Sebenarnya bahasa Arab itu Syekh Sidi Zunar itu loh. Ya kan orang Jawa lidahnya jenar. Itu laki-laki secara rohani, kelaminnya juga laki-laki. Ya, kelaminnya laki-laki, rohaninya laki-laki. Banyak itu referensinya Siti Jenar. Wong di tetangga sini juga ada namanya yang sebenarnya lama laki-laki tapi kok saya pertama kali masa namanya ada tetangga sini namanya Mbak Salamet. Itu Salamet itu perempuan yang ini. Kan biasanya Salamet kan laki-laki. Itu yang perempuan Mbak Salamet. Ya, ada orang namanya Juma, itu laki-laki dan perempuan sama-sama ada. Nah, terus apa dong kelaminnya? Ya terserah apa aja. Terserah yang make itu. Tapi kalau yang Siti perempuan dan laki-laki, ya baru pertanyaan ini. Sudah ya? Oke. Bersama-sama kita terbang membebaskan diri dengan menggunakan sayap salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daima